Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kami mengenai interpolasi kuadrat. Saya akan menjelaskan materi ini bersama teman saya dengan nama Andi Syafudri. Baiklah, saya sendiri bernama Jafira Aidina Barus. Mari kita mulai menjelaskan interpolasi kuadrat. Interpolasi kuadrat itu merupakan suatu interpolasi yang menggunakan polinom berderajat 2. Ini beda dengan interpolasi linier sebelumnya yang menggunakan prinsip pada garis lurus yang tidak terlalu banyak variasi. Pada interpolasi kuadrat ini dia lebih akurat untuk fungsi dengan variasi yang lebih besar. Baiklah, untuk lebih mengertinya, mari kita lihat contoh soal. Baiklah, untuk mencari interpolasi kuadrat ini ada beberapa cara. Saya akan menjelaskan cara pertama dan cara yang kedua. Baiklah, cara pertama disebut dengan cara sistem persamaan linier. Misalnya, ada titik dari x k kurang 1, y k kurang 1, x k, y k, dan x k tambah 1, y k tambah 1. Ya kan? Itu kan melalui tiga titik. Akan dicari itu polinom derajat 2-nya, yaitu px sama dengan a2x kuadrat tambah a1x tambah a0. Dia menggunakan sistem persamaan linier. Berikut rumusnya. Y k kurang 1 sama dengan a2 x kuadrat k kurang 1 ditambah a1 x k kurang 1 ditambah a0. Begitu juga dengan YK dan YK kurang 1. Hanya mengganti variabel dari si K kurang 1 dengan K. Lihatlah. Setelah mendapatkan sistem persamaan linier tersebut, sistem persamaan linier tersebut dimasukkan ke dalam persamaan, yakni Px sama dengan A2x kuadrat tambah A1x ditambah A0. Baiklah, untuk lebih mengertinya, lihat contoh soal berikut. Carilah interpolasi kuadrat menggunakan titik-titik 0,1, 2,5, dan 4,17. Kita sepakat kalau 0,1 ini adalah titik x k kurang 1, y k kurang 1. 2,5 adalah titik x k, y k, dan 4,17 adalah titik x k tambah 1 dan y k tambah 1. Baiklah, kita buat penyelesaiannya. Dalam hal ini akan dicari persamaan parabola, yaitu y sama dengan px a2x kuadrat tambah a1x tambah a0 yang melalui 3 titik diperoleh persamaan linear sebagai berikut. Kita masukkan ke rumus yang tadi. Kenapa di sini a1 sama dengan 0? Sesuai dengan rumus tadi. Kalau misalnya ak y k kurang 1 sama dengan a 2x kuadrat k kurang 1 ditambah a1 x k kurang 1 ditambah a0. Kita sepakat bahwasanya di sini x k kurang 1 adalah 0, benar, dan y k kurang 1 adalah 1. Jadi kalau di sini kita buat y k kurang 1-nya adalah 1 dan sini adalah 0, a2 kali 0 kuadrat ditambah a1 dikali 0 ditambah a0. Ini kan 0, mati, bisa kita bilang mati, hangus. Jadi a1 sama dengan a0. Dari situlah diperoleh persamaan 1. Begitupun untuk persamaan kedua dan begitupun untuk persamaan ketiga. Setelah mendapatkan persamaan linier tersebut, kita substitusikan. Karena di sini A0 belum nilai dari A1, A2 belum dapat, hanya mendapat nilai A0 yang bernilai 1. Kita substitusikan persamaan yang kedua dengan persamaan yang ketiga. Di mana 5 sama dengan 4A2 tambah 2A1 tambah 1, 4 sama dengan 2A2 tambah 2A1. Nah, ya kan? Di sini kita kurangkan. Satunya dikurang, 5-nya dikurang ke 1, jadi kan tinggal 4 sama dengan 4A2 ditambah 2A1. Jadi sama-sama kita bagi 2. Nah, ini kenapa bisa begini? Karena kita sama-sama dibagi 2. Jadi tinggal 2 sama dengan 2A2 tambah A1. Itu persamaan keempat, ya kan? Kita lanjut persamaan kelima, kita ambil juga dari sini.
Substitusikan juga si A1-nya, A0-nya itu kan 1. Kita masukkanlah A0 sama dengan 1. Kita buatlah pengurangan kembali. 17 kurang 1, 16. Ya kan? Ini kita sama-sama dibagi 4. Makanya hasilnya seperti ini. Setelah itu kita gunakan metode campuran untuk mengetahui nilai A1 dan A2. Tahu kan nilai metode campuran itu? Cara yang kedua ini agak berbeda dengan cara yang pertama, tapi hasilnya nanti tetap sama. Ini memiliki beberapa tingkatan untuk mengerjakannya. Tingkatan pertama kita harus untuk mencari bentuk fungsi-fungsi kuadratnya, baru yang kedua bentuk koefisien-koefisien. Berikut rumusnya. V K kurang 1 sama dengan X kurang XK dikali X kurang XK tambah 1. Begitu juga penurunannya. Begitu juga untuk bentuk koefisien-koefisien, dia mempunyai rumus. Contohnya, BK kurang 1 sama dengan YK kurang 1 per VK kurang 1 dikali XK kurang 1. Dilihat aja dari apa yang dicari. Oke. Setelah mendapatkan bentuk fungsi-fungsi kuadrat dan bentuk koefisien-koefisien, lalu tingkatan ketiga kita akan mencari persamaannya dengan memasukkan BK kurang 1 dikali VK kurang 1 ditambah BK kali VK tambah BK tambah 1 dikali VK tambah 1. Oke, berikut contoh soal. Carilah interpolasi kuadrat menggunakan titik-titik 0,1, 2,5, dan 4,17. Sama seperti contoh soal yang sebelumnya, agar kita mengetahui benar atau tidak hasilnya itu sama. Berikut penyelesaiannya. Jika dilihat, sama seperti soal yang sebelumnya, kita hanya memastikan jawaban tersebut adalah benar. Karena kalau dari cara 1 sampai cara berikutnya, harus jawaban itu sama, jika soal itu sama. Oke, tengok bentuk-bentuk fungsi kuadrat. Di sini kita memasukkan dari rumus dari belakang tersebut. Kalau V-nya itu VK kurang 1 sama dengan X kurang 2 kurang X kurang 4. Dari mana? Lihat. VK kurang 1 tadi kan rumusnya X kurang K. XK dikali X kurang K ditambah 1. X dikurang K. X kurang K itu berapa? 2. Karena tadi kita sepakat K-nya itu 2 kan. Baru X kurang K tambah 1. K tambah 1 berapa? 4. Seperti tadi kalau rumusnya itu kan 0,1 yang pertama. Baru yang kedua 2, berapa tadi? 2,5. Dan yang terakhir adalah 4,17 dari sini, ya kan? Begitu juga dengan VK dengan VK tambah 1. Selanjutnya, untuk bentuk-bentuk koefisien tinggal memasukkan saja dari bentuk-bentuk fungsi kuadrat tersebut. Sehingga didapatlah sebagai berikut. Setelah itu, kita tinggal memasukkan persamaannya. Seperti yang di bawah ini, kita tinggal mengali-kalikan aja persamaan tersebut. Setelah kita kalikan seperti ini, seperti perkalian biasa, dapatlah seperti ini. 8x kuadrat tambah 8 per 8. Kita sama-sama dibagi 8, jadi hasilnya sama, yaitu x kuadrat tambah 1. Jadi persamaan interpolasi kuadrat dari titik-titik 0,1, 2,5, dan 4,17 ialah px sama dengan x kuadrat tambah 1, sesuai dengan cara yang pertama tadi. Terima kasih. Untuk cara yang ketiga dan cara yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Andi Syafutri. Baiklah, di sini kita akan mencari interpolasi kuadrat dari 4,6, 7,9, dan 10,15 dengan cara 4. Di sini kita sudah mengetahui di X0-nya, X1, X2, Y0, Y1, dan Y2. Yang ditanya itu adalah nilai Y. Jadi di sini sudah dijelaskan dan sudah dijabarkan. B0-nya sama dengan 6, B1-nya sama dengan 1, C1-nya sama dengan 2, dan B2-nya sama dengan 1 per 6. Maka di sini Y sama dengan B0 tambah B1, X kurang X0 ditambah B2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1, itu adalah rumusnya. Dan kita ketahui, kita masukkan B0-nya 6 ditambah 1, X dikurang 4 ditambah B2-nya 1 per 6, X-nya X dikurang X0 4 kali X dikurang X1 sama dengan 7. Setelah itu kita turunkan lagi, 6 ditambah X kurang 4 ditambah 1 per 6, X kuadrat dikurang 11 ditambah 28. Setelah itu kita samakan penyebut yang 3 ini, 11 sama 28-nya. 6 ditambah X dikurang 4
ditambah 1/6 X kuadrat dikurang 11/6 X ditambah 28/6. Setelah itu Y sama dengan, di sini kita kelompokkan dia menurut jenis-jenisnya. Yang pertama dia itu yang X kuadrat. Di sini X kuadrat yaitu 1/6 dikurang, setelah itu yang X ini 11/6 ditambah X ditambah dia yang tidak memiliki X yaitu 28/6, dan yang terakhir itu 2 ditambah 2. Dari mana datangnya 2? Dari 6 dikurang 4, 2. Setelah itu kita buat penyebutnya jadi 6. X kuadrat. Dari mana datangnya X kuadrat ini? Dari 6 bagi 6 sama dengan 1. 1 kali 1, 1 berarti X kuadrat. Jadi bisa kita tuliskan dengan X kuadrat. Dikurang 6 bagi 6, 1. 1 kali 11, 11. Jadi 11X ditambah 6. X ini berarti 1/1. 6 bagi 6, 6 bagi 1, 6. 6 dikali 1, 6. Berarti jawabannya 6X ditambah 28. 6 bagi 6, 1. 1 dikali 28 sama dengan 28. Jadi 28 ditambah ini 2 berarti 2/1. 6 bagi 1, 6. 6 kali 2, 12. Sudah dapat. Setelah itu kita turunkan lagi. X kuadrat dikurang 11X ditambah 6X ditambah 40/6. Dari mana datangnya 40? Kita tambahkan dari 28 tambah 12. Setelah itu X kuadrat dikurang 5X tambah 40. Dari mana datangnya 5X tambah 5X itu? Dari sini tadi. Kita kurangkan 11X dikurang 6X. Jadi dia dapatnya 5X. Dan kita turunkan semua dengan penyebutnya, yaitu X kuadrat sama dengan 1/6X kuadrat dikurang 5/6X ditambah 40/6X. Jadi itulah di sini kita akan mencari interpolasi kuadrat dari 4,6, 7,9 dan 10,15 dengan menggunakan cara 3. Di sini setelah kita ketahui X1-nya 4, X2-nya 7, X3-nya 10, Y1-nya 6, Y2-nya 9, dan Y3-nya 15. Yang kita tanya adalah nilai Y. Jadi di sini adalah rumus yang bakal kita gunakan. Setelah itu kita masukkan menurut rumus ini. Setelah dapat, kita masukkan lagi, kita kalikan mereka, dan ini 18 dapatnya dari mana? Kita kalikan kita kurangkan mereka. Setelah itu kita jumlahkan hasilnya, dan dapatlah 6X kuadrat dikurang 17X ditambah 70/18 ditambah 9 X kuadrat dikurang 14X ditambah 40/-9 ditambah 15 X kuadrat dikurang 11X ditambah 28/18. Setelah itu 1/3 kali X kuadrat dikurang 17X ditambah 70 dikurang 1 kali X kuadrat dikurang 14X ditambah 40 ditambah 5/6X kuadrat dikurang 11X tambah 28. Dapatnya ini 18 dibagi 6, dan kayak gitu juga seterusnya. Setelah itu kita cari KPK-nya, dan dapatnya itu 6. Setelah itu kita bagikan 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 2 dikali X kuadrat, yaitu hasilnya 2X kuadrat. Dan gitu juga seterusnya.
6 dibagi 3, 2 dikali 17 sama dengan 34. Dan begitu juga sampai di sininya dan mendapatkan hasil ini. Setelah itu kita samakan sesama jenisnya. Pertama itu 2x kuadrat dikurang 6x kuadrat ditambah 5x kuadrat dikurang 34x ditambah 84x dikurang 55x ditambah 140 dikurang 240 ditambah 140 per 6. Dengan begitu, kita mendapatkan hasil x kuadrat dikurang 5x ditambah 40 per 6. Dan kita pisah-pisahkan satu-satu dengan penyebut yang sama, yaitu 1 per 6 x kuadrat dikurang 5 per 6 x ditambah 40 per 6. Jadi inilah hasil nilai y-nya dengan cara ketiga. Dikurang 34x ditambah 84x dikurang 55x ditambah 140 dikurang 240 ditambah 140 per 6. Dengan begitu kita mendapatkan hasil x kuadrat dikurang 5x ditambah 40 per 6. Dan kita pisah-pisahkan satu-satu dengan penyebut yang sama, yaitu 1 per 6 x kuadrat dikurang 5 per 6 x ditambah 40 per 6. Jadi inilah hasil nilai y-nya dengan cara ketiga.